Halo guys, ketemu lagi sama gua Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini kita bakalan ngebahas 10 kampus dan program studi paling ketat di SNMPTN 2021. Berdasarkan data tahun lalu yang sudah dipublikasikan setelah SNMPTN berakhir guys. Buat kalian yang saat ini mungkin mengikuti SNMPTN 2022 dan masuk dalam kategori siswa yang eligible, rasanya wajib banget deh tahu kampus mana aja dan program studi apa yang paling banyak dipilih nih sama anak-anak SMA sederajat atau pesaing-pesaing kalian di SNMPTN tahun lalu. Biar kalian benar-benar kegambar dan kebayang apakah benar yang banyak peminatnya itu adalah kampus-kampus dan jurusan yang favorit aja. Nah, terus kira-kira ada kampus dan jurusan apa aja ya? So, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu, buat kalian nih yang belum masuk daftar eligible SNMPTN, gak usah berkecil hati ya. Masih ada jalur UTBK SBMPTN buat raih kampus impianmu. Mending sekarang kalian belajar keras deh, daripada sedih-sedih karena nggak bisa ikut SNMPTN. Siapa tahu kan rezeki kamu itu di ujian tulis, kayak di UTBK SBMPTN atau ujian mandirinya nanti. Hehehe. Oke, kita mulai dari peringkat nomor 10 dulu ya, persaingan paling ketat di SNMPTN 2021. Untuk Prodi Sosum dulu nih, yaitu ada Prodi Sastra Inggris yang ada di kampus Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Memiliki ketetatan sebesar 1:57 di SNMPTN 2021. Yang berarti satu anak yang berhasil mengorbankan 57 orang yang harus gagal dari jumlah pendaftar keseluruhan berbanding dengan kuota yang disediakan. Nah, untuk di program Sainteknya atau keIPA-an, itu ada Prodi Psikologi di Universitas Padjadjaran dengan ketetatan 1:67. Jadi satu orang yang diterima dan 67 orang yang harus gagal yang mendaftar SNMPTN ke Psikologi Unpad ini. By the way, buat kalian yang belum tahu, Psikologi Unpad ini masuk dalam rumpun IPA ya atau Saintek karena di sana kalian bakal mempelajari psikologi dalam sudut pandang keilmuan Saintek. Dan sepengalaman gue kesana, rata-rata kebanyakan cewek sih ketimbang cowoknya. Hehehe. Di peringkat nomor 9, persaingan terketat di SNMPTN 2021 ada di rumpun Sosum atau IPS yaitu Prodi Manajemen di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Nah, kalau yang satu ini sih udah bisa kita katakan merupakan kampus yang terkenal top 3 dan juga jurusan yang top 3 juga ya, manajemen, kesukaannya anak-anak SMA. Dengan ketetatan sebesar 1:58. Jadi satu orang yang diterima, 58 yang harus gagal yang mendaftar SNMPTN memilih manajemen Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk program studi Sainteknya itu ada Prodi Farmasi di Universitas Negeri Semarang atau UNES, memiliki ketetatan sebesar 1:68. Wah, cukup banyak juga ya berarti yang ngedaftar ke Farmasi UNES ini. Peringkat nomor 8, persaingan terketat di SNMPTN 2021 di program studi Sosum ditempati oleh Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Nah, Psikologi UPI ini masuk dalam rumpun Sosum ya atau ke-IPS-an, di mana nanti mempelajari psikologi, ilmu kesosialannya, berbeda dengan Unpad tadi yang sebelumnya memandang dalam sudut pandang psikologi ke-IPA-annya. Di kampus dan prodi 1 ini memiliki ketetatan sebesar 1:74. Satu orang yang diterima, 74 yang harus gagal. Karena bisa dibilang jurusan psikologi ini cukup favorit ya. Walaupun sebenarnya UPI ini termasuk dalam kampus yang spesialis di bidang jurusan pendidikan. Untuk di Prodi Saintek, peringkat nomor 8 ditempati oleh Prodi Informatika nih di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan ketetatan sebesar 1:68. Satu orang diterima, 68 orang yang harus gagal yang memilih kampus dan jurusan ini. Peringkat nomor 7, persaingan terketat di SNMPTN selanjutnya itu ditempati di program studi ada Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan manajemennya yang memiliki ketetatan sebesar 1:75. Nah, untuk di program studi Sainteknya ditempati oleh program studi Gizi di Universitas Pendidikan Indonesia juga atau UPI, memiliki ketetatan sebesar 1:70, satu diterima dan 70 orang yang harus gagal. Jurusan Gizi ini merupakan jurusan yang kamu nantinya bisa mempelajari lebih detail soal gizi di unsur makanan dan kebutuhan lainnya.
Peringkat nomor 6 persaingan terketat di SNMPTN 2021, Prodi Sosum ditempati oleh Prodi Jurusan Manajemen di Universitas Negeri Medan yang ada di Sumatera Utara guys, dengan ketetatan sebesar 1:82. Wah, ketat banget ya. Dan untuk di program studi sainteknya ditempati oleh Prodi Farmasi di Universitas Diponegoro atau biasa kita kenal Undip, yang dimana kampusnya berada di kota Semarang dengan ketetatan sebesar 1:75. 1 diterima dan 75 orang harus gagal. Di peringkat nomor 5, persaingan terketat di SNMPTN selanjutnya di Prodi Sosum ditempati oleh PGSD Universitas Sriwijaya. Nah, buat kamu yang mau jadi guru SD nih, rasanya banyak yang daftar ke jurusan dan kampus yang satu ini nih, PGSD Universitas Sriwijaya, dengan ketetatan sebesar 1:85 orang. Wah, banyak banget ya yang mau jadi guru SD. Dan untuk program studi sainteknya ditempati oleh jurusan Farmasi di Universitas Pajajaran atau Unpad dengan ketetatan sebesar 1:77. 1 diterima dan 77 orang harus gagal. Di peringkat nomor 4, persaingan terketat di SNMPTN 2021. Untuk Prodi Sosum ditempati oleh jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Pajajaran atau Unpad, yang dimana memiliki ketetatan sebesar 1:101 orang, yang dimana satu orang yang berhasil harus menggugurkan 101 orang yang mendaftar. Berarti bisa dibilang jika kuotanya sebesar 100, maka yang mendaftar ke sana ada 1050 orang. Dan untuk program studi sainteknya ditempati oleh jurusan Farmasi di Universitas Syah Kuala yang berada di Banda Aceh dengan ketetatan 1:79 orang. Di peringkat nomor 3, persaingan terketat SNMPTN selanjutnya di program studi Sosum itu diduduki oleh jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Memiliki ketetatan sebesar 1:109 orang, yang dimana 1 orang diterima dan 109 harus gagal yang memilih kampus dan jurusan satu ini. Kampus UNJ memang cukup populer, yang dimana berada di tengah-tengah kota Jakarta gitu ya. Dan untuk program studi sainteknya menempati peringkat ketiga terketat, yaitu ada jurusan keperawatan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan ketetatan sebesar 1:80. Wah, cukup banyak ya. Peringkat nomor 2 persaingan terketat di SNMPTN 2021 selanjutnya ada diduduki jurusan manajemen di Universitas Pajajaran atau Unpad yang berlokasi di Jatinangor nih. Dengan perbandingan pendaftar dan kuota yang tersedia di SNMPTN memiliki ketetatan sebesar 1:109 orang. 1 diterima dan 109 orang yang harus gagal. Dan untuk program studi sainteknya diduduki oleh jurusan Farmasi di Universitas 11 Maret dengan ketetatan sebesar 1:91. Dan sekarang di peringkat pertama nih, kampus dan jurusan paling ketat dan paling banyak terdaftarnya di SNMPTN 2021 lalu, yaitu di program studi Sosum. Ada jurusan Manajemen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang memiliki ketetatan sebesar 1:128 orang. Sedangkan di program sainteknya diduduki oleh jurusan Teknik Informatika Universitas Pajajaran atau Unpad dengan ketetatan 1:100. 1 orang diterima dan 100 orang yang harus gagal dari jumlah pendaftar SNMPTN-nya. Nah, jadi itulah 10 kampus dan program studi Saintek ataupun Sosum yang paling ketat di SNMPTN tahun lalu. Gimana menurut kalian? Apakah sudah cukup menggambarkan tingkat persaingan di SNMPTN, kampus dan jurusan mana yang paling banyak dipilih oleh siswa-siswa? Dan disclaimer dulu ya, bahwa jumlah ketatatan ini tidak menggambarkan tingkat kesulitan secara real buat kalian yang mau masuk kampus dan jurusan itu. Karena semisal jurusan Manajemen Universitas Negeri Jakarta memiliki ketetatan paling tinggi 1:128 orang, belum tentu siswa terbaik SNMPTN berada di kampus dan jurusan itu. Bisa jadi dia mendaftarnya di kampus yang lebih tinggi dan jurusan lebih tinggi, seperti misalnya Universitas Indonesia, jurusan manajemen, yang mungkin jumlah pendaftarnya tidak sebanyak di Universitas Negeri Jakarta Manajemen ini, sehingga tingkat ketetatannya tidak lebih besar dari
Universitas Negeri Jakarta manajemen tersebut. Tapi tetap kualitas dari peserta SNMPTN mungkin lebih tinggi di kampus dan jurusan lebih favorit walaupun ketetatannya tidak tinggi. So mungkin segitu aja video dari gue. Buat kalian yang mau lihat recap data secara ringkasnya, kalian bisa melihat data berikut. Dan buat kalian yang suka video ini bisa like, yang gak suka dislike aja, gak apa-apa. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.